Halo Lur, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Cilerama yang dirilis pada tahun 2011. Merupakan sebuah film antologi dari film komedi horor yang terdiri dari 4 segmen, dengan durasi yang cukup panjang sekitar 120 menit. Namun saya akan merangkum satu segmen dulu, yaitu Godzilla, yang memparodikan film Godzilla di tahun 1954. Dan filmnya sangat-sangat kocak. Tak bosan-bosannya juga saya mengingatkan kepada teman-teman semua kalau konten ini mengandung full spoiler. Jadi buat teman-teman saya sarankan untuk menonton filmnya secara langsung dulu. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang dokter ahli sperma yang sedang meneliti pergerakan sperma melalui sebuah mikroskop. Namanya adalah Dr. Wynn. Selang beberapa saat kemudian, seorang perawat dengan dada offside terlihat memasuki ruangan dan memberitahukan bahwa pasien dengan nama Miles sudah hadir untuk memeriksakan keadaannya. Miles ini merupakan seorang penderita penyakit oligospermia, yaitu sebuah penyakit yang mengakibatkan seseorang memiliki jumlah sperma yang sangat sedikit dan sangat lemah. Miles kemudian diajak ke lab dan diperlihatkan contoh sperma normal dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan sangat agresif. Sementara itu, ia hanya memiliki jumlah sperma yang sangat sedikit. Saking sedikitnya, jumlahnya hanya satu, anjay. Itu pun spermanya sangat lemah, bahkan ngesot. That doesn't look good. Yikes. Ia sangat kaget melihat hal itu. Kemudian Dr. Wins mengajaknya ke ruang konsultasi dan mengatakan ia akan membantu Miles dengan memberikan sebotol obat yang mampu menambah kekuatan sperma milik Miles. Obat ini bukan untuk menambah jumlah spermanya, tetapi hanya untuk membuat spermanya lebih bertenaga. Tetapi obat itu masih dalam percobaan dan belum mendapatkan izin dari FDA, kalau di Indonesia semacam BPOM. Tetapi Dr. Wins menjelaskan bahwa obat racikannya itu sangat ampuh. Karena ingin kesembuhannya, akhirnya Miles mengambil obat itu. Saat sarapan pagi, Miles memberanikan diri untuk meminum obat itu, walaupun agak terasa aneh pada tenggorokannya. Scene kemudian berpindah kepada Miles yang sedang menunggu kereta di stasiun bersama rekannya yang bernama Larry. Larry menyarankan untuk Miles mengakhiri masa kejombloannya. Larry kemudian berencana akan memperkenalkannya kepada seorang wanita janda teman istrinya. Saat di dalam kereta, terlihat seorang wanita yang sangat montok duduk di sampingnya. Saat wanita itu ingin merokok, Miles kemudian berinisiatif untuk membakarkan rokok, tetapi matanya malah tertuju kepada semangka Afrika milik si wanita. Seketika Miles tiba-tiba sange dan merasa rudalnya sangat kesakitan. Ia merasa ada sesuatu yang sedang meronta-ronta di dalam rudal miliknya. Setibanya di kantor, Miles terlihat sedang berkumpul dengan bapak-bapak yang semuanya ngudut nggak ketulungan. Salah satu rekan dari mereka memperkenalkan karyawan baru yang sangat-sangat montok dan aduhai. Wanita itu pun berjalan ke depan dan tiba-tiba barang bawaannya jatuh tepat di depan Miles. Wanita itu kemudian menunduk tepat di muka Miles dengan bemper yang tebal dengan lekuk yang mirip dengan lekuk gitar Spanyola numero uno. Miles tak tahan melihat hal itu dan rudalnya seketika memberontak karena ia tak tahan. Ia kemudian berpamitan untuk keluar dari ruang rapat itu. Esoknya, Miles kemudian mendatangi Dr. Wins dan menceritakan keadaannya. Kalau saat ia sange, seperti ada sesuatu yang memberontak di dalam rudalnya dan membuat bijinya menjadi sakit. Ia menceritakan bahwa mungkin saja hal ini terjadi ada kaitannya dengan obat yang telah ia minum kemarin. Kemudian Dr. Wins menyuruhnya untuk kokang senjata agar ia bisa memeriksa spermanya. Tetapi saat diperiksa, sperma milik Miles berukuran besar, tidak seperti sperma-sperma konvensional pada umumnya. Sperma itu terlihat seperti seekor berudu yang sebentar lagi menjadi seekor katak. Dr. Wins sangat terkejut melihat berudu imut itu, dan ia menyuruh Miles untuk berhenti mengonsumsi obat itu lagi.
Dan ketika ia sange, ia harus cepat untuk kokang senjata agar bijinya tidak merasa kesakitan. Di malam hari, Miles menemui janda semok yang dikenalkan Larry padanya. Ketika Miles melihat semangka Afrika milik si janda, tiba-tiba bijinya kembali sakit. Ia pun berpamitan untuk ke toilet untuk meluncurkan cairan-cairan rudalnya. Miles. Just be 1 second. Lay back. Miles berusaha menangkapnya, tapi berudu itu sangat lincah dan licik. Ia menggoceknya kanan kiri, putar kanan putar kiri, lewat di bawah kursi, ke sana kemari, dan akhirnya bisa dibuang ke dalam kloset. Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol 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 gol. Tetapi berudu itu kembali muncul dengan ukuran yang lebih besar dan tidak unyu-unyu lagi. Sperma yang menyerupai bayi bajang itu kembali mengejar Miles dan juga si janda. Sperma itu berusaha untuk masuk ke dalam gua milik janda. Untungnya, Miles menggagalkannya, dan pertarungan pun tak terelakkan di antara keduanya. Kemudian kita melihat seorang gadis yang sedang menelpon dan membawa seekor anjingnya. Anjingnya melihat sesuatu di semak-semak dan masuk ke dalam semak-semak itu. Dan tiba-tiba tali anjing itu pun putus. Si gadis yang merasa anjingnya pergi, ia pun kemudian memeriksa semak-semak itu untuk mencari anjingnya. Tetapi tiba-tiba psikopat anjay. Tidak hanya itu, berudu psikopat itu kembali mencari mangsa, yaitu seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang akan melakukan adu mekanik di tempat sampah. Tetapi belum juga mulai, berudu itu melahap mereka berdua. Don't be such a prude, Babs. Buntung si kakek-kakek, cok. Kembali kepada Miles dan janda yang sedang asik-asiknya mengobrol. Tiba-tiba, mereka mendengar berita tentang bayi bajang itu yang sudah tersebar luas. Mereka sangat kaget, karena kini ukurannya jauh-jauh lebih besar, melebihi ukuran dari Godzilla dan juga King Kong. Dibantu dengan teknik CGI dengan editing seperti film azab kubur dan naga terbang di Indosiar, berudu raksasa itu menghancurkan seisi kota. Berudu bajang itu disebut dengan spermatosa. Mereka kebingungan dan tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh spermatosa itu. Si dokter pun mengatakan kalau spermatosa itu ingin mencari lubang. Tetapi dengan ukuran spermatosa yang super besar, mustahil ada wanita yang memiliki lubang yang sebesar itu. Miles pun mengatakan bahwa ada wanita yang berukuran besar, yaitu patung Liberty. Dan benar saja, spermatosa itu berenang di lautan untuk menuju patung Liberty. Saking sangenya, spermatosa pun itu berhalu dan berimajinasi melihat patung Liberty bergerak dan bergoyang-goyang tanpa busana seolah-olah memanggilnya. Dua helikopter pun dikerahkan oleh pihak militer dan terlihat membawa kondom raksasa rasa stroberi untuk dipakaikan ke patung Liberty. Hal ini bertujuan agar patung Liberty aman dan tidak bunting. Tetapi kondom itu tiba-tiba malah bocor anjay. Spermatosa itu kembali beringas dan menghampiri patung Liberty. Dan di luar ekspektasi kita, spermatosa itu malah menggenjot patung Liberty anjay. Panglima militer yang tidak mau patungnya ternodai
Ia kemudian memerintahkan Jet Tempur untuk membombardir Spermatosa hingga modar bersama patung Liberty. Puing-puing dari cairan kenyal putih milik Spermatosa Bajang itu kemudian muncrat ke orang-orang yang sedang melihat itu. Untuk merayakan kebahagiaannya, Miles dan si janda kemudian adu jigong. Tetapi tiba-tiba tamat. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja alur film untuk kali ini. Buat kalian sehat selalu dan tetap semangat. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.